والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Insyaallah taala kita lanjutkan bacaan kita terhadap penjelasan matan Jurumiyah. Nah, barakallahu fikum. Sekarang kita akan masuki mengenai rincian daripada tanda-tanda yang dikenal dengan tanda rafa'. Dan sudah kami sebutkan bahwa tanda rafa' itu memiliki dua tanda, yaitu tanda yang asli dan tanda yang cabang. Tentunya tanda yang asli jangan sampai dilupakan, tanda cabang pun juga jangan sampai dilupakan. Karena itu semuanya penting di dalam untuk mengamalkan atau mempraktekkan yang namanya al-i'rab. Sekarang kita akan masuk rincian daripada dhammah terlebih dahulu. Karena dhammah adalah tanda asli sehingga rinciannya pun juga perlu diperhatikan biar nanti tidak gagal paham di dalam mengi'rab. Naam. Namun sebelumnya, sebelum kita masuki tanda yang dhammah ini masuk pada apa saja. Naam barakallahu fikum, kemarin sudah kami sebutkan beberapa contoh i'rab, tentunya tidak asing lagi di telinga antum semuanya dan hampir semuanya sudah menghafalnya, tidak perlu panjang lebar dan banyak bertanya. Naam barakallahu fikum, qatala, coba di i'rab. Naam, qatala. Naam, qatalu. Qatalu. Litisalihi. Litisalihi. Qatalu, fa'alu, darabu. Qatalu. Naam barakallahu fikum. Jalasa. Jalasa. Wa min mustatirun fihi. Naam. Akalu. Mabniun ala apa? Harfun apa? Harfun mabniun. La? Na'am barakallahu fikum, seperti itu. Kemudian na'am barakallahu fikum, qa'ada. Qa'ada. Abdullah. Qa'ada, alifnya. Upayakan harus mutkin kan ini ya, enggak perlu lihat-lihat lagi, harus mutkin. Harus mutkin ya. Nah, barakallahu fikum. Antum syariba. Ayo.
Ayo, nah barakallahu fikum. Darabu. Darabu. Wawu dulu. Wal wawu. Wal wawu. Ayo, wal alif. Darabu. Harfun. Wal alif. Jangan lupa semuanya Arabnya udah diajarin, harus diingat-ingat itu ya. Karena itu kepentingannya nanti kembali ke antum semuanya. Jadi kalau yang namanya Arab itu harus sempurna biar nanti tahu. Nah, barakallahu fikum, kalau udah tahu rinciannya global tidak masalah, tapi kalau tahu global belum tentu tahu rinciannya. Nah, barakallahu fikum. Naam. Satu lagi. Katabu, teman. Katabu. Mabniun. Apa? Naam, caranya gitu ya. Rinciannya itu dihafal semuanya, jangan sampai yang ada yang terlupakan. Naam. Kita sekarang memasuki pembahasan berikutnya. Kata beliau, jadi nanti antum hafalnya bab ma'rifati alamatil i'rab. Lirraf'i arba'u alamatin. Adz-dhammatu wal wawu wal alifu wan nunu. Sebagaimana sudah kita sepakati bersama, setiap hari Sabtu insyaallah setoran matanya. Jadi antum mempersiapkan satu pekan itu full. Nah, hari Sabtu setorkan matanya. Na'am barakallahu fikum. Sekarang masuk pembahasan baru, mawadhi'ud dhammah, tempat-tempat dhammah. Jadi dhammah ini menjadi tanda rafa' pada apa saja gitu loh. Kita lihat. Kata beliau, qala al-mu'allif al-imam Abu Abdullah Muhammad bin Dawud As-Sanhaji rahimatullah alaih. Fa amma dhammatu, maka adapun dhammah fatakunu alamatan raf'i fi arba'i mawadhi'a. Maka dia menjadi tanda rafa' pada 4 tempat. Dhammah menjadi tanda rafa' pada 4 tempat. Jadi jangan sampai keliru ya, pada 4 tempat. Apa pertama? Isim mufrad. Kedua, jamak taksir. Ketiga, jamak muannats salim. Keempat, fi'lul mudhari' alladzi lam yattasil bi akhirihi syai'. Fi'il mudhari' yang tidak bersambung di akhirnya sesuatu apapun. Nanti kami akan jelaskan sesuatu di sini. Nah, barakallahu fikum, mencakup 5 perkara. Sesuatu di sini mencakup 5 perkara. Cuman sebelum kami jelaskan nanti antum harus barakallahu fikum mengetahui definisi isim mufrad, jamak taksir, jamak muannats salim. Biar nanti faham apa itu isim mufrad, apa itu jamak taksir, apa itu jamak muannats salim. Na'am barakallahu fikum. Yang pertama dulu disebutkan di situ pertama adalah isim mufrad. Adalah isim mufrad. Naam. Nanti kami akan gambarkan di sini. Contohnya qalamun. Qalamun itu kan satu. Ya enggak? Isim mufrad itu definisinya banyak, cuman nanti anak sebutkan 2 definisi. Definisi pertama yang paling mudah yang sering antum dengar, madalla ala wahidin aw wahidah. Sesuatu yang menunjukkan tunggal, baik mudzakkar maupun muannats. Qalamun berapa? 1. Ini namanya mufrad. Definisi yang lain yang paling bagus adalah ma laisa musannan wala majmu'an wala mulhaqan bihima wala minal asma'il khamsah. Sesuatu yang bukan musanna, bukan jamak, bukan pula serupa dengan keduanya, bukan pula termasuk asmaul khamsah. Jadi nanti kalau asmaul khamsah, isim-isim yang 5, abuka, akhuka, hamuki, fuka, dzumalin, walaupun 1 tidak dikatakan isim mufrad. Apa maksudnya? Abuka berapa? Bapakmu? 1. Tapi bukan isim mufrad, namanya asmaul khamsah. Paham belum? Jadi definisi nanti anak sebutkan dua-duanya, antum pun juga menghafal dua-duanya. Kalau globalnya misalkan isim mufrad itu apa sih? Isim yang menunjukkan tunggal, baik mudzakkar maupun muannats.
Kalau definisi yang lengkap tadi itu, isim mufrad adalah apa? Ma laysa mutsannan wala majmu'an wala mulhaqan bihima wala minal asma'il khamsah, itu yang dihafal nanti. Paham ya? Sesuatu yang bukan mutsanna, bukan jamak, bukan pula serupa dengan keduanya, serupa dengan mutsanna atau jamak, bukan pula apa? Termasuk asmaul khamsah, itu namanya isim mufrad. Itu namanya apa? Isim mufrad. Nanti kami akan sebutkan rinciannya. Sekarang kita lihat contohnya. Hadza qalamun. Hadza qalamun. Hadza di sini kalau i'rab secara globalnya ha litanbih. Harfun mabniyyun 'ala sukun la mahalla lahu min al-i'rab. Dza ismu isyarah mabniyyun 'ala sukun fi mahalli raf'in mubtada. Fi mahalli raf'in mubtada. Dia menempati kedudukannya rafa' sebagai mubtada. Qalamunnya ini syahidnya. Qalamun marfu' atau tidak? Marfu'. Karena khobar. Semua khobar marfu'. Marfu' tanda asalnya dengan dhammah. Sekarang pembahasan kita adalah yang dirofa' dengan dhammah itu apa? Isim mufrad. Qalamun khabarul mubtada marfu'un bihi wa 'alamat raf'ihi dhammatun dhahiratun 'ala akhirih. Jadi contohnya nanti antum perhatikan baik-baik. Qalamun ini tunggal. Hadza Zaidun, jaa Muhammadun. Mufrad semua itu ya, marfu'. Tanda rafa'nya apa? Dhammah. Kenapa? Isim mufrad. Paham maksudnya ya? Jadi perlu diperhatikan baik-baik ya, dhammah itu menjadi tanda rafa' pada 4 tempat. Pertama pada isim mufrad, kedua pada jamak taksir. Jamak taksir itu adalah bentuk kata jamak lebih dari 2, tidak beraturan. Jamak yang tidak beraturan jamak taksir namanya. Ini antum enggak perlu mencari kaidah tapi dihafal. Sumbernya biasanya di kamus-kamus itu banyak. Paham ya? Nah, jamak taksir ini kalau rafa'nya dengan dhammah juga. Contohnya kitabun 1 mufrad, jamaknya kutubun. Nah, kutubun ini jamaknya kan enggak beraturan dia. Enggak ada tandanya. Berbeda dengan jamak muannats salim, jamak mudzakkar salim. Kalau jamak mudzakkar salim tandanya waw dan nun akhirannya, ya enggak? Kalau jamak muannats salim alif dan ta, ya enggak? Kalau musanna alif dan nun. Nah, ini kalau jamak taksir jamak tanpa beraturan. Yang tidak apa? Yang tidak ada tanda-tanda tersendiri. Cuman dia mengalami perubahan pada bentuk mufradnya. Kitabun, kutubun. Nah, kutubun kalau kita misalkan bikin suatu kata misalkan hadhihi kutubun. Hadhihi mubtada, kutubun khabar. Khabar marfu' enggak? Marfu'. Marfu' tanda asal dengan dhammah. Kutubun, dhammah. Antum bilang kutuban keliru. Kutubin juga keliru. Kutubun. Mahum salah. Nah, yang ketiga jam'ul muannats salim. Nah, definisinya semua nanti akan kami sebutkan atau kami ulang sekali lagi. Jamak taksir definisinya adalah apa? Adalah madalla ala aktsar min asnaini aw isnataini ma'a taghayyurin fi sighati mufradihi. Jamak taksir itu adalah suatu kata yang menunjukkan lebih dari 2, baik mudzakkar maupun muannas, tapi bersamaan berubah pada bentuk mufradnya. Jadi dia mengalami perubahan pada bentuk mufradnya. Paham belum? Kitabun, kutubun, berubah enggak? Berubah enggak? Kitabun, kutubun, berubah enggak? Berubah. Itulah jamak taksir. Kalau jamak mudzakkar salim nanti enggak berubah, cuma ditambahin. Paham ya? Contohnya muslimun mufrad, ditambahin waw dan nun, muslimuna. Paham belum? Muslimatun mufrad enggak? Mufrad. Kalau di jamak muannats salim ditambahin alif dan ta, muslimatun. Mahum insyaallah. Kalau jamak taksir paling mudah. Bentuk kata jamak lebih dari 2 yang dia itu mengalami perubahan pada bentuk apa? Mufradnya. Jadi definisi nanti yang anak catatkan nanti antum tulis, antum hafal nanti. Nah, karena definisi penting sekali, ini kita tahapan pertama ini. Walaupun lambat sedikit tidak masalah, tapi upayakan antum bisa menguasai definisi-definisi yang ada. Nah, berikutnya jamak muannats salim. Jamak muannats salim itu adalah apa? Adalah jamak yang diakhiri dengan alif dan ta tambahan. Ingat-ingat, alif dan ta-nya tambahan. Berarti mafhumnya kalau bukan tambahan bukan jamak muannats salim. Nah, kalau bukan tambahan berarti bukan jamak muannats salim. Contohnya, mayyitun. Mayyitun. Nah, barakallahu fikum, perhatikan baik-baik. Mayyitun. Mayyitun di sini. Ta-nya ada enggak ini? Mufrad ini. Nah, nanti kalau antum jumpai jamak amwat, jamaknya mayyitan amwat. Amwat di sini walaupun seakan-akan ada alif dan ta, ini enggak dikatakan jamak muannats salim. Kenapa? Ta-nya asli. Ada pada mufradnya.
Syaratnya taknya tambahan. Contohnya muslimatun. Ya enggak? Jamaknya nanti muslimatun. Caranya gitu. Taknya dibuang tak butuhnya. Tambah alif dan ta. Nah, ini muslimatun dikenal dengan jamak muannas salim. Jadi kalau definisinya nanti majumi abi alifin wa ta'in mazdidatain. Sesuatu yang dijamak dengan alif dan ta tambahan. Sesuatu yang dijamak dengan alif dan ta tambahan. Syaratnya penting ya, tambahan ini. Jadi kalau bukan tambahan, kok asli bukan jamak muannas salim walaupun bentuknya sama. Walaupun bentuknya sama. Mahum insyaallah. Nah, perhatikan baik-baik sekarang kita lihat. Nah, ja'at misalkan, ja'at muslimatun. Ja'at muslimatun. Antum enggak perlu bingung, ja'a sama dengan fa'ala, daraba, qatala, dakhala. Ja'a fi'lun madin mabniun al-fathi la mahalala min al-i'rab. Ta'nya ini yang belum disebutkan kemarin, tapi mudah. Ta'ut ta'nits as-sakinah harfun mabniun 'ala sukun la mahalala min al-i'rab. Mudah kan? Mudah. Nah, muslimatun baru. Telah datang kaum muslimat. Siapa yang datang? Kaum muslimat berarti fa'il. Fa'ilun marfu'un bil fi'li. Sudah kita lewati kemarin ya caranya. Fa'ilun marfu'un bil fi'li wa 'alamat raf'ihi dhammatun dhahiratun 'ala akhirih li'annahu jam'ul muannats salim. Dah, i'rab seperti itu. Paham ya? Dia muslimatun pelaku, fa'il. Berarti fa'ilun marfu'un bil fi'li. Fa'il dia marfu' dengan fi'il. Wa 'alamat raf'ihi tanda rafa'nya dhammatun dhahiratun 'ala akhirih, di dhammah akhirannya. Paham ya? Kenapa kalau di dhammah? Li'annahu jam'ul muannats salim. Karena dia jamak muannats salim. Alif dan ta-nya tambahan ini. Paham soalnya ya? Ewa, berarti sudah ambil yang ketiga. Sekarang fi'il mudhari' yang tidak bersambung di akhirnya dengan sesuatu apapun. Contohnya seperti ini. Nah, barakallahu fikum. Ini fi'il mudhari' namanya. Karena fi'il terbagi menjadi berapa? 3. Ya kan? Ada fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il apa? Amr. Fi'il madhi menunjukkan waktu yang telah lampau. Fi'il mudhari' menunjukkan waktu yang sedang atau akan datang. Fi'il amr menunjukkan perintah yang dikerjakan setelah perintah tersebut. Nah, sekarang yadhabu ini namanya fi'il mudhari'. Dhahaba, yadhabu, idhab. Dhahaba fi'il madhi, yadhabu fi'il mudhari', idhab fi'il amr. Nah, yadhabu, antum lihat baik-baik akhir fi'il mudhari' ini ba. Ada tambahannya enggak? Ada tambahannya enggak? Ba ini enggak ada. Berbeda nanti kalau sudah ditambahin. Perhatikan baik-baik. Nah, ini namanya fi'il mudhari' yang tidak ada tambahannya itu. Nah, ini nanti ada tambahannya. Nah, perhatikan baik-baik. Nah, ini sekarang yadhabu ini dikenal dengan apa? Fi'il mudhari' alladzi lam yattasil bi akhir syai'. Fi'il mudhari' yang tidak bersambung di akhirnya dengan sesuatu apapun. Sesuatu apa? Sesuatu itu wawul jamaah, alif tasniyah, ya mu'annats mukhatabah. Ini sesuatu namanya. Antum lihat sekarang. Yadhabuna, setelah ba ada sesuatu enggak? Ada sesuatu. Ini namanya sesuatu namanya ini. Yadhabani, setelah ba ada sesuatu enggak? Sesuatu. Ini namanya sesuatu namanya ya. Tadhabina, setelah ba ada sesuatu enggak? Ini berarti menunjukkan kalau ada sesuatu ini rafa'nya tidak dengan dhammah lagi. Paham belum? Sekarang pembicaraan kita, kapan fi'il mudhari' itu dirafa'kan dengan dhammah? Kalau tidak ada di akhirnya sesuatu apapun. Ada sesuatu enggak di akhirnya ini? Pastikan rafa'nya dengan dhammah. Kalau enggak ada sesuatu. Kalau ada sesuatu, seperti ini, nanti masuk dalam cabang, tanda cabang rafa'nya dengan subut nun ini. Ini. Nun ini. Nun. Paham? Jadi sekarang pembahasan kita, antum fokusnya pembahasan kita sekarang apa sih? Dhammah. Dhammah itu menjadi tanda rafa' pada berapa tempat? 4 tempat. Pertama pada isim mufrad, kedua pada jamak taksir, ketiga pada jamak muannats salim, keempat pada fi'il mudhari' yang tidak bersambung di akhirnya dengan sesuatu apapun. Paham belum? Dengan sesuatu apapun. Ditanya nanti, apa sih Ustaz sesuatu tersebut? Sesuatu tersebut adalah wawul jamaah, alif tasniyah, ya muannats mukhatabah. Nanti kami catatkan dengan bagan. Oh ya, yang jelas ini antum pahami baik-baik. Yadhabu ini fi'il mudhari' bukan? Ada sesuatu enggak di akhirnya? Enggak ada. Inilah yang dirafa' dengan dhammah.
Kalau ada sesuatu kok antum nanti katakan yadhhabuna fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrud 'anil nasb wal jazm 'alam tarafihi ad-dhammatu dhahirah, mana enggak ada dhammahnya. Berarti gagal paham. Kalau antum mengi'rab ini ngasih dhammah, gagal paham. Inilah yang dhammah. Kalau ini nanti masuk dalam cabang, kan sudah kita lewati. Lirraf'i arba'u 'alamatin, untuk rafa' itu ada 4 tanda. Pertama dhammah, kedua al-wawu, ketiga apa? Al-alif, keempat an-nun. Nah, nun ini masuknya ke dalam pembahasan. Nanti semuanya akan dirinci oleh beliau, cuman sekarang antum gambarannya harus paham dulu. Paham ya? Matan ini pentingnya kalau antum hafal langsung bisa jawab antum. Tanda rafa' ada berapa? 4. 4 itu bagaimana rinciannya? Terbagi 2, tanda asli, tanda cabang. Tanda asli dhammah, yang cabang wawu, alif, nun. Selesai. Kemudian dhammah itu tanda rafa' untuk apa ya? Nah, tanya lagi kan, matan juga ada di situ. Fa amma dhammatu fatakunu alamatul raf'i fi 4 mawadhi'. Dhammah menjadi tanda rafa' pada 4 tempat. Isim mufrad pastikan rafa'nya dengan dhammah. Kedua jamak taksir pastikan rafa'nya dengan dhammah. Ketiga jamak muannas salim pastikan rafa'nya dengan dhammah. Keempat fi'il mudhari' yang tidak bersambung di akhirannya dengan sesuatu apapun. Itu penting ya. Ini seperti ini, enggak ada sesuatu kan ini? Terakhir mbak ini. Nah, ini namanya fi'il mudhari' nam sahihul akhir. Fi'il mudhari' yang akhirnya itu huruf sahih dan tidak bersambung dengan sesuatu apapun. Mohon insyaallah. Na'am barakallahu fikum. Kalau sudah paham, kami catatkan bagiannya, skemanya di sini untuk mudah dipahami lagi. Intinya nanti antum hafal definisi isim mufrad, definisi jamak taksir, definisi jamak muannas salim, dan harus tahu apa itu sesuatu. Sesuatu nanti tak tuliskan, harus tahu. Jadi nanti tak tuliskan atau murajaah ulang. Antum murajaah misalkan sehari ngambil waktu 5 menit dari awal sampai akhir pun enggak masalah. Antum murajaah sendiri karena fungsinya seperti ini untuk menguatkan di tahapan pertama. Nanti tahapan kedua mutamimah itu mudah itu loh. Enggak perlu nanya-nanya lagi, sudah hafal semuanya. Tapi kalau tahapan pertama kau belum hafal, ngulangi lagi di mutamimah, ngafal lagi gitu loh. Apa maksudnya ya? Mutamimah kan setelahnya nanti. Cuman antum perhatikan di situ fungsi dan tujuan menghafal isim mufrad definisi, karena nanti di dalam kitab ini nanti mufrad itu banyak sekali. Mufrad dalam bab kalam atau kalimah, mufrad dalam babul i'rab, mufrad dalam bab khabar, mufrad dalam bab la nafil jinsi, mufrad dalam bab munada. Itu mufrad macam-macam, artinya beda-beda semuanya. Makanya sekarang antum yang antum hafal adalah mufrad dalam babul i'rab. Mufrad dalam babul i'rab nanti kami akan sebutkan definisinya, yaitu ma laysa musannan wala majmu'an wala mulhaqan bihima wala minal asma'il khamsah. Sesuatu yang bukan musanna, bukan jamak, bukan serupa dengan keduanya, bukan pula termasuk asmaul khamsah. Musanna itu yang menunjukkan berapa? 2. Tandanya alif dan nun itu. Nah, jamak taksir sudah kami sebutkan definisi tadi juga, nanti akan tuliskan lagi. Jamak taksir adalah apa? Madalla ala aktsar min itsnaini aw itsnataini ma'a taghayyurin fi sighati mufradihi. Isim yang menunjukkan, barakallahu fikum, lebih dari 2, baik untuk mudzakkar maupun untuk muannas. Paham itu ya? Baik untuk mudzakkar maupun untuk muannas. Kemudian bagaimana? Kemudian dia posisinya apa? Posisinya dia berubah, mengalami perubahan pada bentuk mufradnya. Berubah. Contoh yang lain biar antum enggak bingung. Barakallahu fikum, qalamun. Mufrad enggak? Jamaknya apa? Aqlamun. Berubah atau tidak? Nah, ini namanya jamak taksir, jamak tanpa beraturan. Namanya jamak taksir. Nah, yang ketiga jamak muannas salim. Jamak muannas salim itu suatu jamak. Ingat-ingat kalau jamak itu lebih dari 2 ya. Lebih dari 2. Kalau satu mufrad, 2 musanna, 2 ke atas jamak. Mahfum? Nah, kalau jamak muannas salim adalah majumi'a bi alifin wa ta'in mazidatain. Yang dia itu dijamak dengan alif dan tak tambahan. Syaratnya alif dan tak tambahan. Kalau antum mufradnya kok ada taknya, ini taknya bukan tak marbutah ya, tak yang terbuka itu loh ya. Contohnya baitun. Baitun itu kan pantun. Bait syi'riyah, bait kan pantun. Jamaknya apa? Abiyatun. Abiyatun itu ada alif dan tak akhirannya. Kita katakan bukan jamak muannas salim karena mufradnya ada taknya. Baitun, abiyatun, mayyitun, amwatun. Bukan jamak muannas salim. Jamak muannas salim itu alif dan taknya tambahan. Muslimatun, taknya itu tak marbutah, jangan dihitung. Tak marbutah lain dengan tak maftuhah terbuka itu. Muslimatun, pastikan nanti itu jamaknya alif dan tak. Muslimatun, tak marbutahnya dibuang caranya.
Jangan diikutkan di situ. Kalau antum ikutkan di situ nanti muslimatatun gitu. Muslimatatun gitu. Itu keliru. Tak marbutohnya dibuang, tambahi alif dan ta caranya. Paham belum itu? Nah, contoh yang lain, thalibatun, ada tak marbutohnya enggak? Dibikin jamak muannas salim. Thalibatun, tak marbutohnya dibuang dulu, baru diganti alif dan ta. Maksudnya paham enggak maksudnya ini? Seperti ini loh, barakallahu fikum, nanti biar enggak keliru. Muslimatun. Ada tak marbutohnya enggak ini? Ini caranya kalau antum mau bikin jamak muannas salim dibuang taknya ini. Setelah dibuang ditambahi apa? Alif dan ta. Muslimatun. Ayo, ini tambahannya. Paham belum? Kalau antum enggak antum buang ini bacanya bagaimana coba? Muslimatatun, keliru. Caranya gitu. Dibuang tak marbutohnya baru tambahi alif dan ta. Mahfuz salah ya? Nah, yang terakhir adalah fi'il mudhari' yang tidak bersambung di akhirnya dengan sesuatu apapun. Sesuatu itu ada 3 nanti. Aslinya tak sebutkan ada 5, teman kalau 5 nanti khawatirnya antum belum nyandak pemahamannya, jadi tak sebutkan 3 aja. Sesuatu ini 3. Waul jamaah, alif tasniyah, ya mu'annafah, al-mukhatabah. Yang kalian tuliskan tadi itu ya. Nah, itu nanti sesuatu. Nanti kami akan bikinkan bagan sini. Selama fi'il mudhari' itu murni, enggak ada tambahan sama sekali akhirannya, maka nanti rafa'nya dengan dhammah. Rafa'nya dengan dhammah. Na barakallahu fikum. Nasallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.